Halo semuanya, selamat siang. Di video ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, yaitu metode WEG Product. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ika Christine Purba, dengan NIM 2018-31115. Saya adalah salah satu mahasiswa di Institut Teknologi PLN Jakarta, jurusan Teknik Informatika. Baik, pada materi ini saya akan memaparkan 4 garis besar, yaitu: pertama, pengertian WEG Product. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan. Ketiga, tahapan. Keempat, contoh soal. Pengertian WEG Product. Metode WEG Product adalah salah satu penyelesaian pada sistem pendukung keputusan. Metode ini mengevaluasi beberapa alternatif terhadap sekumpulan atribut, di mana setiap atribut tidak bergantung antara satu dengan yang lainnya. Pada buku Basyaib tahun 2006, halaman 139, disebutkan bahwa metode WEG Product merupakan suatu metode pengambilan keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, metode WEG Product ini lebih mudah untuk dipahami dibandingkan AHP atau ANP, tetapi lebih sulit dibandingkan dengan metode SAW. Yang kedua, metode WEG Product lebih simpel dibandingkan dengan beberapa metode yang lain. Yang ketiga, metode WEG Product tidak terlalu kompleks dalam segi perhitungannya. Kemudian untuk kekurangan, penulis belum menemukan kekurangan pada metode ini. Kemungkinan akan diupdate apabila penulis menemukan kekurangan pada metode ini. Selanjutnya, tahapan. Yang pertama, tentukan kriteria. Kita harus menentukan kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan sebuah keputusan, yakni CI dan masing-masing sifat kriteria, yakni cost atau benefit. Yang kedua, tentukan rating kecocokan, yaitu kecocokan rating setiap alternatif pada setiap kriteria dan buatkanlah matriks keputusannya. Ketiga, lakukanlah normalisasi bobot. Nilai dari total bobot harus memenuhi persamaan seperti di bawah ini. Keempat, menentukan nilai vektor S. Caranya ialah dengan mengalihkan seluruh kriteria bagi sebuah alternatif dengan bobot sebagai pangkat positif untuk kriteria benefit dan bobot negatif pada kriteria cost. Rumus untuk menghitung nilai preferensi untuk AI adalah seperti di bawah ini. Keterangan dari rumus untuk mencari AI adalah S menyatakan preferensi alternatif yang dianalogikan sebagai vektor S. X menyatakan nilai kriteria. W adalah menyatakan bobot kriteria. I menyatakan alternatif. Z menyatakan kriteria. N menyatakan banyaknya kriteria. Yang kelima, menentukan nilai vektor V. Rumus untuk menentukan nilai vektor V dapat kita lihat di bawah ini. Kemudian keterangan dari rumus tersebut adalah V menyatakan nilai preferensi alternatif yang dianalogikan sebagai vektor V. X menyatakan nilai kriteria. W menyatakan bobot kriteria. I menyatakan alternatif. Z menyatakan kriteria. N menyatakan banyaknya kriteria. Yang keenam, yaitu meranking nilai vektor. Ini merupakan tahap akhir dan didapatkanlah rekomendasi yang terbaik. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Soalnya seperti berikut. Michelle ingin membuka bisnis baru, yaitu membuka suatu restoran. Ada 3 alternatif pemilihan restoran, yaitu yang pertama, Resto Santuy, yang kedua, Resto Royal, dan yang ketiga, Resto Platinum. Kriteria yang digunakan sebagai acuan dalam pemilihan restoran ada 5, yaitu kualitas makanan, harga makanan, pelayanan,
suasana restoran, kemudian jarak, dengan diberikan bobot masing-masing 5, 3, 4, 4, dan 2. Nilai-nilai kriteria dari setiap alternatif restoran akan disajikan dalam bentuk tabel dan diberikan nilai secara acak sebagai berikut. Pertanyaannya ialah, restoran manakah yang akan dipilih oleh Michelle? Penyelesaiannya, alternatif restoran kita beri variabel R seperti berikut. R1 kita beri untuk resto santuy, R2 untuk resto royal, dan R3 untuk resto platinum. Kriteria yang digunakan sebagai acuan dalam pemilihan restoran kita beri variabel C. Misalnya, C1 untuk kualitas makanan, C2 untuk harga makanan, C3 untuk pelayanan, C4 untuk suasana restoran, dan C5 untuk jarak. Pengambilan keputusan memberikan bobot preferensi sebagai W sama dengan 5, 3, 4, 4, dan 2. Dan nilai-nilai kriteria dalam setiap alternatif restoran akan disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut. Di dalam tabel sudah diberi nilai-nilai acak, nilai dari R1 dan R1, R2, dan R3, beserta nilai C1, C2, C3, C4, dan C5. Nah, kita masuk ke tahap pertama. Terdapat dua kategori yang membedakan kriteria restoran antara lain. Yang pertama, kriteria C1, C3, C4, di mana kualitas makanan, pelayanan, suasana adalah kriteria keuntungan atau bisa disebut dengan benefit. Yang kedua, kriteria C2, C5 atau yang isinya harga makanan, jarak restoran, termasuk kriteria biaya atau biasa disebut dengan cost. Yang tahap kedua adalah sebelumnya dilakukan perbaikan bobot terlebih dahulu, sehingga total bobot sigma WJ sama dengan 1, dengan cara WJ sama dengan WJ per sigma WJ. Dari bobot preferensi sebelumnya, terdapat nilai W yaitu 5, 3, 4, 4, dan 2. WJ merupakan W indeks ke J. Jadi, untuk W1 berarti W indeks ke 1 dan W1 bernilai 5. Begitu juga untuk seterusnya. Misalnya, W2, W indeks kedua, berarti W2 itu bernilai 3. Karena dipaparkan di sini nilai W itu ada 5, 3, 4, 4, dan 2. Maka, sigma dari WJ merupakan jumlah dari nilai W, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 2, yang nanti hasilnya adalah 18. Jadi untuk perbaikan bobot W1 menjadi, nah tadi ada rumus WJ sama dengan WJ per sigma WJ. Maka kalau kita mau mencari W1, ubah J-nya jadi 1. Nah nilai W1 itu adalah 5, sedangkan sigma WJ adalah jumlah dari keseluruhan W. Maka didapat 5 per 18, hasilnya 0,28. Dan W yang lainnya akan seperti berikut. Tadi ada 5W. Maka kita cari satu-satu dari W1, W2, W3, W4, dan W5. Maka didapatlah hasilnya W1 sama dengan 0,28, W2 sama dengan 0,17, W3 sama dengan 0,22, dan W4 sama dengan 0,22, dan W5 sama dengan 0,11. Kenapa W3 dan W4 nilainya sama? Karena nilai W yang diberikan adalah sama juga, jadi hasilnya tetap sama. Kemudian kita masuk ke tahap 3. Di tahap 3 ini kita menentukan nilai faktor S yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang seperti ada di bawah ini yang bisa kita lihat. Untuk perhitungan sederhananya, kembali kita lihat tabel. Nah, ini saya ada tunjukkan tabelnya. Pada baris R1 memiliki nilai C1 nilainya 42. Kemudian nilai C2-nya 66.000.
nilai C3-nya 60, nilai C4-nya 75, dan nilai C5-nya 2355. Nah, untuk R2 juga sama. R2 memiliki nilai C1 50, C2 90.000, C3 72, C4 60, C3 1421. Begitu juga dengan selanjutnya. Kemudian pangkatkan dan kalikan nilai masing-masing kriteria tersebut dengan bobot yang sudah diperbaiki sebelumnya. Jadi seperti berikut. S1 sama dengan 42 pangkat 0,28 dikali 66.000 dikali min 0,17 dikali 60 di pangkat 0,22 dikali 75 pangkat 0,22 dikali 2355 di pangkat min 0,11. Nah, 0,28, 0,17, 0,22, dan 0,11 itu adalah nilai W yang kita cari pada tahap kedua tadi. Tadi kita ada mencari nilai W yang W1 per WJ per WIJ itu. Nah, disitulah dapatnya nilai W. Kemudian C2 dan C5 itu merupakan kriteria biaya. Jadi bobot yang dipangkatkan akan bernilai minus. Dan perhitungan faktor S yang lainnya seperti di bawah ini. Nah, bisa kita lihat ini sudah saya hitung S1, S2, S3, dapatlah hasilnya seperti ini. S1 1,1694323, S2 1,220442597, dan selanjutnya. Kita masuk pada tahap keempat. Menentukan nilai vektor yang akan digunakan, menghitung preferensi atau VI untuk perangkingan. Formulanya seperti berikut. V1 sama dengan S1 per S1 tambah S2 tambah S3. Nah, kalau yang dicari itu adalah V2, maka kita buat S2 per S1 tambah S2 tambah S3. Jadi, hasil dari menghitung preferensi adalah sebagai berikut. Tadi kita dapatkan nilai S1-nya itu 1,1694323 dari jumlah S1, S2, dan S3. Maka dapatlah hasilnya 0,320. Begitu juga selanjutnya untuk nilai V2 dan nilai V3. Nah, dari hasil perhitungan tadi yang kita sudah kerjakan, nilai V3 itu menunjukkan nilai terbesar. Sehingga dengan kata lain, V3 itu merupakan pilihan alternatif yang terbaik. Resto Platinum layak menjadi pilihan restoran terbaik sesuai dengan pembobotan yang diberikan oleh pengambilan keputusan. Jadi, Michelle akan membangun usahanya dengan mendirikan restoran Platinum. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini.